Baiklah, agenda yang pertama merupakan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Kesatriaan Entrepreneur Indonesia. Kepada Bapak Heri Purwanto, MIP, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka pembukaan Kesatriaan Peternak Muda angkatan kedua sekaligus penandatanganan MOU antara PT WMP dengan Bank BPD DIY serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT WM UTBK dengan Bank BPD DIY. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Tumiono selaku CEO dan Chairman PT Widodo Makmur Perkasa Group. Yang saya hormati Bapak Santoso Rohmat selaku Direktur Utama Bank BPD DIY. Yang saya hormati Bapak Ali Agus, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati Bapak Ali Masadi, CEO PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Yang saya hormati Mas Giono, Direktur Busdev PT Widodo Makmur Perkasa, serta secara virtual telah juga hadir mendampingi Pak Tum di Cilangkap. Yang saya hormati Bapak Marlan, Bapak Raden Marlan, beserta Bapak Teddy Subekti, serta jajaran direksi Bank BPD DIY. Teman-teman peserta Kesatriaan Peternak Muda yang saya banggakan, terima kasih telah sangat antusias untuk mengikuti seleksi dan menghadiri kegiatan yang seminggu ke depan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa di Yayasan Kesatriaan Entrepreneur, selain profil yang tadi telah kita saksikan bersama, jadi visi utama kita adalah mencetak entrepreneur muda. Nah, kenapa Joglo Tumiono, Yayasan Kesatriaan Entrepreneur didirikan di tengah-tengah desa? Nah, ini akan kita jadikan sebagai cawah candra di muka, menggembleng anak-anak muda di desa, sehingga mampu menggerakkan atau membangkitkan perekonomian desa. Nah, kita yakin bahwa desa adalah masa depan untuk menopang perekonomian nasional, terutama dengan sektor pertanian, peternakan, dan pangan. Ini akan menjadi tumpuan dan isu utama, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di internasional dan di dunia. Perlu saya sampaikan bahwa selain program Kesatriaan Muda untuk mencetak anak-anak muda di desa menjadi entrepreneur yang handal di sektor pangan, pertanian, dan peternakan, kita juga memiliki program mengembangkan jejaring kemitraan yang kita sambungkan atau kita korelasikan dengan seluruh lini bisnis dari grup Widodo Makmur Perkasa. Kemudian kita berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan seperti yang hari ini telah akan kita saksikan penandatangan MOU dan perjanjian kerjasama dengan Bank BPD DIY dalam rangka akses permodalan bagi peternak. Dan kedepannya kita akan perluas akses permodalan di sektor pertanian, pangan, dan UMKM. Karena apa? Karena kita telah memiliki sarana untuk menggembleng, mencetak entrepreneur muda dan mendorong perekonomian masyarakat rakyat bisa tumbuh. Tapi juga satu sisi kita butuh untuk membesarkan skala usahanya. Untuk itu kita butuh akses untuk ke fasilitas pembiayaan yang terjangkau, terutama KUR. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini peserta Kesatriaan Ternak Muda Angkatan 2 berjumlah 22 orang. Awalnya kita batasi 15 orang. Karena apa? Karena sarana kita di training center masih terbatas. Karena selama seminggu kita sistem camp untuk Kesatriaan Peternak Muda, bukan hanya teori dan praktek, tapi juga, bukan hanya teori materi kelas, tapi juga praktek di training center unit layer milik PT Widodo Makmur Unggas di Sawit, tepatnya di belakang Joglo ini.
Nah, jadi praktek untuk menerapkan ilmu materi di kelas, praktek akan dilakukan di kandang sistem closed house. Nah, harapannya praktek selama seminggu untuk melengkapi materi kelas ini mampu menjadi modal teman-teman peserta yang telah lulus dari sini untuk menggeluti lebih jauh usaha peternakan ayam petelur yang masih prospeknya terbuka lebar. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki fasilitas sehingga kita bisa menerima peserta dalam jumlah yang lebih besar. Nah, di sini juga hadir teman-teman alumni angkatan pertama, Pak. Kalau alumni angkatan pertama kemarin kesatriaan tani muda. Nah, yang kedua ini kesatriaan peternak muda. Kemarin kita fokus bagaimana melahirkan agropreneur muda, khususnya dalam budidaya pertanian. Nah, ke depan kita akan melakukan pelatihan-pelatihan yang sama, tentunya secara tematik, masih terangkut sektor pertanian dan peternakan untuk mencetak agropreneur muda. Bukan hanya di Joglo Tumiono, tapi kita akan mengembangkan secara maraton dan kita akan gilir ke daerah-daerah. Nah, kita akan melakukan pelatihan-pelatihan di kabupaten-kabupaten secara paralel. Nah, sehingga ini nanti akan kita perkuat menjadi jejaring entrepreneur, kemudian kita perkuat dengan kolaborasi dengan lini bisnisnya Widodo Makmur Perkasa, kemudian lembaga pembiayaan, dan universitas. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan teman-teman peserta kesatriaan peternak muda angkatan kedua mampu memperoleh ilmu yang berkah dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya di fasilitas yang kita siapkan. Terima kasih. Demikian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada kepada Bapak Profesor Insinyur Ali Agus DAA DEA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Tumiono MBA, CEO dan founder Widodo Makmur Perkasa Group, beserta seluruh jajaran yang saat ini mengikuti acara di kantor pusat di Jakarta. Saya lihat ada Pak Marlan, ada Pak Teddy, dan jajaran-jajaran eksekutif. Yang saya hormati Bapak Santoso, Dirut BPD DIY. Yang saya hormati Direktur Kesatrian Entrepreneur Indonesia beserta seluruh jajaran. Direktur Utama Widodo Makmur Unggas beserta seluruh jajaran. Dan seluruh anak-anak usaha di lingkup Widodo Makmur Perkasa yang berada di manapun. Dan yang saya hormati dan banggakan para peserta program peternak muda yang saat ini sedang mengikuti acara penggemblengan Kawah Candra di Muka, khususnya di bidang perunggasan dan khususnya di ayam petelur, yang saya banggakan. Dan hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya kira kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Kalau di Klaten ini saya kira sangat cerah dan menyenangkan, di tempat yang membahagiakan dan membanggakan, di Joglo Tumiono yang megah ini. Mudah-mudahan menjadi tinggalan sejarah yang bermakna bagi generasi yang akan datang. Kita patut bersyukur karena kita bisa silaturahim di sela-sela tantangan yang menghadang di depan kita. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu. Kita berada di sini dalam rangka menimba ilmu, bersilaturahim, dan sekaligus memperkuat jaring
Karena salah satu faktor pendukung kesuksesan bisnis usaha adalah di samping penguasaan ilmu, tentu penguatan jejaring. Oleh karena itu, kami dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada menyambut gembira cita-cita mulia yang telah ditorehkan oleh Bapak Insinyur Tumiyono ini untuk menyiapkan generasi muda, entrepreneur muda Indonesia, menyongsong masa depan yang penuh kompetitif, tapi kita harus menyiapkan diri dengan baik. Inilah salah satu cara yang signifikan yang insya Allah nanti akan memberikan benefit, memberikan manfaat, dan memberikan penguatan kepada generasi muda Indonesia, khususnya di bidang pangan. Ya. Bisa dari aspek pangan hasil pertanian atau peternakan, yang saat ini saya kira progresnya sangat membanggakan. Kebetulan saya mengikuti jarak dekat bagaimana tumbuh kembangnya Widodo Makmur ini, kiranya sudah 1/4 abad yang lalu, ketika awal-awal tahun 96, 97 sampai sekian ini progresnya cukup membanggakan. Bahkan terakhir dengan berhasilnya AIPO Widodo Makmur Unggas, ini juga sebuah perjuangan yang sangat patut diapresiasi, dan kami dari akademisi sangat mengapresiasi dan mendukung. Mudah-mudahan program-program ini menjadi salah satu pilar kerjasama sinergistik antara dunia bisnis, dunia industri, dengan dunia kampus, dunia perguruan tinggi, di mana di sana di samping menghasilkan sumber daya manusia, akan tetapi juga menghasilkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, khusus terkait dengan program kali ini, yaitu pendidikan atau pelatihan atau training atau camp edukasi untuk menyiapkan entrepreneur muda di bidang peternakan ayam petelur khususnya, saya kira prospeknya sangat cerah dan masih cukup menjanjikan. Karena telur merupakan salah satu produk pangan yang terjangkau harganya. Produksinya setiap hari. Bahkan 5 tahun terakhir ini kami juga melakukan penelitian pengembangan untuk menghasilkan telur-telur fungsional. Jadi telur fungsional itu adalah telur yang tidak hanya memenuhi gizi, tetapi dia punya fungsi-fungsi khusus dan fungsi-fungsi tambahan, khususnya untuk meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh. Saya kira ini nanti bisa disinergikan dengan mengadopsi teknologi itu, dan ini tentu akan membantu para konsumen, di samping terlindungi akan produk-produk pangan hasil ternak yang free antibiotik, karena itu tuntutan perkembangan zaman, tetapi juga bisa menyehatkan. Oleh karena itu, dengan nanti akan ditandatangannya MOU, bahkan kerjasama dengan pihak perbankan, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, sinergi yang sangat penting, sangat baik, terjadi upaya-upaya untuk membangun bersama ketahanan, bahkan kedaulatan pangan, khususnya protein hewani, protein hasil ternak. Saya kira demikian, kami dari perguruan tinggi siap mendukung, siap membantu dari apa yang kami ada, dan tentu ini pengalaman tidak pendek, dan mudah-mudahan doa kami, insya Allah dengan adanya Joglo Tumiyono yang semakin berfungsi, semakin bermakna untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya cakap terampil di bidang pengelolaan hidup, terampil dalam pengelolaan bisnis dan usaha, tetapi juga punya bekal keagamaan yang mantap. Saya kira itulah bekal dunia akhirat yang itu insya Allah akan menjadi tinggalan generasi yang akan datang. Selamat kepada saudara sekalian peserta program kesatrian atau peternak muda ini. Kami juga sedang membantu menyiapkan kurikulum untuk pengembangan ya semacam nanti tentu akan didiskusikan bersama kesatrian agripreneurship program, yang itu nanti kurikulum-kurikulum yang bisa dikembangkan untuk mengantisipasi tantangan global. Saya kira demikian, sekali lagi saya mengucapkan selamat, mudah-mudahan semakin sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Ali Agus DEA untuk sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, sambutan berikutnya adalah sambutan dari Direktur
Utama BPD DIY kepada Bapak Dr. Andos Santoso Rohmat MM. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang terhormat Insinyur Haji Tumiono yang saat ini mengikuti secara daring dari Jakarta. Selamat siang Pak Tumiono. Luar biasa. Kemudian yang saya hormati Bapak Heri Purwanto, Direktur Yayasan Kesatrian Entrepreneur Indonesia. Kemudian yang saya hormati Bapak Ali Masadi, Direktur Utama PT WMU. Kemudian yang saya hormati juga ini jaminan mutu untuk hari ini yang hadir, Bapak Ali Agus, Dekan Fakultas Peternakan. Yang saya hormati hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Tentu kita senantiasa untuk mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada hari ini. Hari ini kita hadir di tempat yang tenang di Klaten bagian selatan. Yang sungguh luar biasa, saya agak merinding di sini. Ini kekuatan yang luar biasa. Tadi saya mendengarkan bagaimana akan lahir entrepreneur peternak muda. Dengan judulnya saya sudah agak merinding, kesatrian. Nah, saya ucapkan terima kasih pada hari ini Bank Pembangunan Daerah mendapat kehormatan untuk hadir di sini bersama calon-calon entrepreneur muda di bidang peternakan unggas. Tadi disebutkan bahwa pada masa pandemi ini, awal-awal pandemi kita melihat bagaimana orang bingung, telur dibuang-buang, sayang. Kita lihat di YouTube begitu kan. Nah, ini hanya orang bingung. Di mana keseimbangan baru yang namanya produk pangan itu bagaimanapun keadaan pasti dibutuhkan. Pasti dibutuhkan. Cuman persoalannya keseimbangan baru ini perlu tercipta. Nah sekarang ini masa pandemi sudah berjalan lebih dari 1 tahun, bangkitlah, ayo kita bangkit bersama-sama untuk bergerak bersama-sama dengan Kasatrian ini untuk mencetak peternak-peternak muda. Yang saya harapkan sebagai kesatria-kesatria peternak muda yang akan membawa kemakmuran untuk wilayah Klaten, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Indonesia. Ini mari kita semangat sama-sama. Kemudian pada hari ini, Bank Pembangunan Daerah tadi disebutkan bagaimana akses permodalan. Akses permodalan itu tidak sulit. Sangat gampang. Justru yang paling sulit adalah menjadi kesatria-kesatria pengusaha itu. Bank akan mencari kesatria-kesatria itu untuk kita dukung bersama untuk maju, mengembangkan usahanya. Mau kredit yang 0% ada, 3% ada. Tinggal bagaimana size usahanya, bagaimana nanti kesungguhan saudara-saudara sekalian untuk menjadi kesatria-kesatria peternak pengusaha. Nah, Bank Pembangunan Daerah nanti juga mungkin mohon waktu untuk memberikan bekal kepada mereka. Karena yang namanya perbekalan sebagai kesatria di bidang pengusaha itu salah satunya adalah bagaimana akses kepada perbankan. Kapan Anda harus akses ke perbankan dalam pengertian kredit itu kapan? Kemudian bagaimana transaksi-transaksi di perbankan? Sekarang lebih mudah. Dari tempat ini tadi saya bicara dengan kesatrianya yang bapaknya kesatria, Pak Heri. Bagaimana kalau di daerah ini itu ada ATM? Loh, sekarang ini tidak perlu ATM. Mungkin nanti saya akan kerjasama dengan kesatria muda ini, akan saya jadikan agen-agen dari Bank Pembangunan Daerah. Kita berbagi sharing fee, akan kita jadikan. Mereka adalah agen-agen dari kami. Transaksi perbankan bisa dilakukan pada pengusaha-pengusaha itu. Tarik tunai, setor tunai bisa dilakukan di tempat usaha mereka.
Sehingga daripada saya meletakkan satu mesin ATM di sini, lebih baik kepada mereka-mereka sekaligus mereka juga akan menikmati sharing fee kepada Bank Pembangunan Daerah. Dan ini sangat efektif. Ke depan yang namanya transaksi digital di bidang perbankan, kita tidak perlu lagi kita mendirikan kantor di sini, tetapi saya percayakan kepada kesatria-kesatria muda ini untuk menjadi agen di perbankan. Sekaligus bagaimana mengelola keuangan. Nah, tentu Pak Tumiono sudah ahlinya, dengan beberapa trainer di sini pasti sudah mumpuni. Tetapi bagaimanapun menjaga kredibilitas di bidang perbankan itu penting bagi pengusaha. Mungkin Pak Tumiono nanti juga sebagai instruktur di sini, bagaimana seorang pengusaha apabila dia track recordnya kurang bagus, IDBI-nya jelek. Nah, ini tentu akan menghambat. Bagaimana mempertahankan kredibilitas Anda di kancah perbankan? Ini akan selalu terekod. Kapanpun, dimanapun Anda akan terekod. Kalau misalkan ini seorang pengusaha yang baik, kapanpun, dimanapun Anda akan dicari oleh bank sebagai mitra. Nah, hari ini saya bangga sekali di tempat ini dan ada jaminan mutu Pak Ali Agus. Nah, ini sudah apabila peternak itu sekarang sudah hari ini mulai untuk pendidikan di bidang peternakan sekaligus praktek bersama orang-orang yang sudah berpengalaman, tentu Anda tidak akan salah jalan. Menggeluti peternakan. Yang namanya kebutuhan pangan dimanapun di Indonesia ini, kapanpun akan selalu dibutuhkan. Cuman bagaimana inovasinya. Tadi disebutkan oleh Pak Ali Agus. Kalau telur sekedar telur procot keluar dari ayam, dari dulu ada. Tetapi bagaimana menciptakan telur yang berkualitas. Kemudian telur itu bisa berharga mahal. Beda kemasan, beda harga kan begitu. Nah, ini peternak-peternak muda ini harapan kita ke sana. Kemudian menciptakan nilai tambah dari hasil peternakan. Dari kotorannya. Kemudian dari hasil dagingnya, dari telurnya. Ini tentu akan menjadi peluang bisnis yang luar biasa ke depan. Dan jangan merasa rendah diri karena Anda di desa. Sekarang yang namanya di desa ini, dimanapun orang belusuan dari kota ke desa itu hanya pengen untuk menikmati suasana desa, makanan desa, sekaligus bagaimana kita menyajikan makanan desa yang tingkat higienitasnya bagus, kemudian juga cukup gizi dan sebagainya, sehingga ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Saya kira itu, saya terima kasih sekali kepada Pak Tumiono, kemudian kepada Kasatrian Peternak Muda, Pak Heri Purwanto, kemudian juga kepada PT WMP, kemudian Pak Ali. Mudah-mudahan sinergi ini ke depan akan semakin lebih kuat lagi di bidang-bidang yang lain, kemudian juga kepada masyarakat di Klaten, Yogyakarta, Jawa Tengah khususnya, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dengan berbasis dari desa tadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Santoso Rohmat. Selanjutnya adalah sambutan yang akan diberikan oleh CEO dari PT Widodo Makmur Unggas Tbk kepada Bapak Ali Mas Adi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tumiono selaku CEO dan founder dari PT Widodo Makmur Perkasa, serta seluruh jajaran direksi WMP Group, serta rekan-rekan dari direksi subholding yang lain.
Kemudian yang kami hormati Bapak Santoso Rahmat dari Bank BPD DIY yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk pengembangan entrepreneur muda ini. Dan yang kami hormati Bapak Profesor Ali Agus, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah kita untuk membimbing, mengarahkan kami di industri perunggasan ini, terutama di industri peternak ayam petelur, sehingga kita berharap nanti kita bisa menghasilkan produk-produk yang efisien dan berkualitas. Dan terima kasih Mas Purwanto telah mengkoordinir, jadi mensinergikan kami di PT WMP Group, serta untuk melahirkan calon-calon kesatria muda. Dan kemarin alhamdulillah di angkatan pertama telah melahirkan petani-petani muda, sehingga akan menghasilkan produk-produk yang efisien. Serta nggak kalah pentingnya Mas Giono ini alhamdulillah Busdep WMP ini telah menginisiasi cukup lama. Dan yang nggak kalah pentingnya di sisi rohaninya Mas Ersat, jadi doanya ini supaya doa selalu terkabulkan sehingga kita bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan rekan-rekan calon kesatria muda, jadi yang kami banggakan, jadi memang kita di Indonesia ini ditunggu calon-calon peternak muda yang kreatif, yang inovatif, sehingga kita ini bisa berdaya saing tidak hanya di dalam negeri. Jadi kita berharap bisa bersaing di international market. Alhamdulillah pada pagi hari ini puji dan syukur kita aturkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua bisa hadir, bisa bersilaturahim, bisa sharing dalam acara pembinaan terhadap calon-calon peternak atau calon-calon kesatria di bidang ayam petelur. Yang kemarin tadi disampaikan Pak Santoso, jadi sangat ironis jika kita sebenarnya ada di YouTube, telur-telur dibuang, itu sebenarnya kurang pas. Jadi khawatir itu akan balik ke diri kita. Itu salah satu produk yang sangat punya protein tinggi, tapi kurang pas kalau kita sampai dibuang-buang. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kita bahwa produk kita ini, produk telur maupun daging ayam, ini produk-produk yang berperan cukup besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tinggal bagaimana kita caranya mengolah dan mendistribusikan sehingga sampai ke end user, ke customer, ke konsumen kita, sehingga apa, kecerdasan bangsa bisa berkembang dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kami dari PT Widodo Makmur Unggas, jadi alhamdulillah kami merupakan bagian sejarah panjang dari PT Widodo Makmur Perkasa yang hampir sudah seperempat abad bergelut di bidang pemenuhan produk pangan berbasis protein hewani. Dan alhamdulillah kami di PT WMU yaitu bergerak di bidang poultry terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, dari feed mill sampai dengan slaughterhouse. Dan nggak kalah pentingnya nanti akan kita membuat sebuah produk-produk olahan dari telur. Bagaimana telur ini tidak hanya kita konsumsi telur dimasak, digoreng, masih dalam bentuk yang harus kita pecah kemudian kita sajikan, tapi apa produk-produk yang sudah kita olah sehingga terdistribusi di seluruh Indonesia dalam bentuk sudah olahan dan ready to eat. Ini harapan kita semua. Sehingga kalau kita lihat bersama bahwa kita ini konsumsi protein hewani kita itu rendah sebenarnya. Cuma masalah desertifikasi produk kita yang terlalu rendah, inilah menjadi penyebabnya. Ya terkesan bahwa kita itu oversupply, tapi sebenarnya tidak. Tapi kita harus meningkatkan demand, meningkatkan kebutuhan dengan apa? Berbagai variasi produk peternakan kita. Sehingga orang kalau mau makan telur, mau makan daging ayam, ini dengan berbagai olahan-olahan yang lain. Jadi alhamdulillah di
PT WMU ini memiliki visi yang nggak kalah penting bagaimana kita menjadi jembatan kesejahteraan bagi peternak di Indonesia. Ini kita ada wadah, kita menciptakan sebuah kesatria muda nanti di bidang peternakan ayam petelur, nanti akan dilanjutkan peternakan ayam broiler, dan juga akan jalur-jalur jaringan distribusi terhadap produk dari produk-produk yang akan kami hasilkan berupa daging, kemudian telur, sehingga apa? Ini terdistribusi dengan baik. Dan harapan kami bahwa produk-produk ini, jadi kami bisa menjadi bagian dari penyedia produk pangan di Indonesia. Jadi tagline dari WMP itu provide food for nation. Jadi bagaimana kita bisa menyediakan produk-produk yang berkompetitif di market, kemudian produk-produk yang berkualitas, produk-produk yang higienis. Jadi mungkin itu saja dari saya. Jadi kami terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir di pagi hari ini, yang telah menyediakan tempat dan sebagainya, sehingga kita berharap dengan kerjasama di pagi hari ini dengan BPD DIY, jadi untuk penandatangan MOU, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah berkah ke depannya, sehingga kita bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang pas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Mas Adi atas sambutan yang luar biasa. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan yang akan diberikan oleh Chairman dan CEO dari PT Widodo Makmur Perkasa, yang akan sekaligus membuka kegiatan Kesatriaan Peternak Muda Angkatan Kedua pada pagi hari ini. Kepada Bapak Insinyur Haji Tumiana MBA yang berada di Geraha Widodo Cilangkap, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Santoso yang saya hormati, sahabat saya yang saya banggakan bisa ikut hadir dalam acara ini, saya terima kasih Pak. Prof. Ali, kita bareng sudah 25 tahun nggak kerasa, rambut kita udah mulai putih gitu ya. Tapi hari ini saya bangga Pak Ali bisa hadir dan kita akan bicara tentang community development. Jadi kalau kita sudah tua berarti kita harus beramal Pak Ali. Sebenarnya beramalnya harus dari dulu, bukan sekarang gitu. Artinya dari dulu harus beramal, dan memang ilmu kita harus kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang, berapapun yang kita miliki dan kita bisa berbuat, di situ kita harus melantarkan. Tentunya rekan-rekan dari seluruh BOD, Bank DIY, Pak San, salam hormat buat semuanya. Rekan-rekan direksi di Widodo Makmur Perkasa, di sini ada Pak Marlan, ada Pak Teddy, Mas Ali yang ada di sana yang gawangi perusahaan TBK, Pak Santoso, saya bangga. Jadi walaupun anak saya masih muda, itu umurnya belum genap 40, tapi sudah membawa perusahaan TBK dengan market cap kira-kira sekarang di angka 3 triliun, dan itu yang membangun Widodo Makmur Unggas. Rasanya kita golok belum lama Pak San, belum lama, tidak lebih dari 3 tahun yang lalu kita duduk bersama. Dan Pak San bisa melihat pertumbuhan dari Mas Ali, itu sudah menduduki market kapitalis 3 triliun, artinya itu sudah menjadi 3 besar pemain unggas nasional, dan nggak akan lama lagi dia akan tumbuh lebih. Anak-anakku yang saya banggakan, yang ikut di dalam prosesi pagi ini, dan minta maaf tidak bisa ke bawah semua satu batch. Jadi
pendaftarnya banyak, tapi yang ke bawahnya 20, tapi insya Allah dalam waktu tidak lama akan ke bawah semua. Pak San, Pak Ali, pertama saya ucapkan terima kasih apa yang telah pagi forum ini, dan forum ini diikuti live di tempatnya Widodo Makmur Perkasa, live di IG saya, live di IG-nya Kesatriaan, sehingga forum ini jadi forum besar. Yang ada di online memang dengan keterbatasan pandemi, kita jumlahnya sedikit. Tapi yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini adalah, satu Pak, mohon dukungannya, bahwa Widodo Makmur itu dalam hal ini Kesatriaan Entrepreneur Indonesia, target development untuk komunitinya adalah 1% dari nasional unemployment. Jadi 1% itu gede. Durasinya berapa lama? Antara 5 sampai dengan 7 tahun yang akan datang. Sehingga batch-nya Mas Pur, organisasinya ini segera kami benahi untuk bisa menciptakan generasi baru di sektor peternakan dan pertanian. Apa goals-nya? Jadi kalau anak-anak muda biar ikut dengar, Lanina bergerak. Produksi komoditi di Eropa dan Amerika mulai down, mulai turun. Forecast 2030 di dalam buku yang saya baca, itu pergerakan ekonomi maupun komoditi production itu akan menuju ke Asia. Dan rasanya dari buku yang saya baca beberapa sebelumnya, The Future dan The World is Flat, itu forecast-nya kalau The World is Flat itu 2025. Forecast The Future itu 2030, terus ada lagi buku 2030 itu saya meyakini dari 2 buku sebelumnya itu realisasinya tidak lebih lambat daripada forecast-nya. Kalau di dalam buku 2030 itu pergeseran orang akan beralih tahun 2030, saya yakin tidak lebih dari 2027 itu akan bergeser. Sehingga Angkatan Muda Indonesia harus ikut andil di dalam produksi pangan nasional. Kenapa? Karena tempat ataupun climate kita bisa mendukung di dalam prosesi terhadap development pangan nasional. Nah, masuk ke dalam detail, apa yang kita rembuk di sini adalah satu masalah industri perunggasan. Jadi industri perunggasan dan turunannya itu kalau di daging itu kebutuhan nasional 3,9 juta ton dan akan meningkat tumbuh sebesar minimal 1,5% dari national production. Itu dari daging. Dari telur sama, protein kebutuhan kita masih rendah. Jadi kalau ada hal yang kurang mendasar itu adalah masalah distribusi channel. Itu yang perlu kita garis bawahi buat anak-anak muda. Sehingga kembali bahwa Joglo Tumiono dibangun untuk membangun konektivitas antar kabupaten di mana produksinya melimpah dan kabupaten yang lain yang produksinya minus itu akan berkolaborasi bersama. Sehingga targetnya Mas Pur tahun ini setiap bulan akan mengeluarkan kira-kira antara 100 sampai dengan 125 orang sesuai dengan klaster bisnisnya Widodo Makmur. 1 di industri pangan, 2 di industri ternak, 3 ternaknya ternak besar, 4 di produksi turunan, 5 di produksi perunggasan. Diunggas Pak Ali, jadi budidaya telur ini Widodo Makmur kira-kira sampai dengan pertengahan tahun depan itu akan punya produksi sebesar 880.000 ekor. Artinya itu akan memproduksi telur yang luar biasa besar. Kedua, tentunya puletnya akan ikut. Nah, siapa yang akan kita ajarin di sini? Orang-orang yang mau dan pengen berorkestrasi bersama untuk menjadi downline kita sehingga off-take marketnya terjadi. Nah, anak-anak muda supaya nggak terjadi overproduksi, Widodo Makmur akan menyiapkan, nanti Pak Ali lagi belajar itu bagaimana menyiapkan tepung telur dan bagaimana menyiapkan pabrik liquid telur. Supaya peternak-peternak muda nanti pada saat overproduksi kita bisa menjadi off-taker, jadikan bubuk telur, jadikan liquid telur, sehingga umurnya bukan 14 hari, tapi bisa diperpanjang distribusinya sampai dengan lebih dari angka yang tadi saya sebutkan. 1 itu telur. 2,
Widodo Makmur Unggas atau Widodo Makmur dalam waktu pendek ini harus menciptakan petani yang jumlahnya besar. Kenapa? Karena kebutuhan jagung kita pada bulan September itu akan membutuhkan jagung 35.000 ton per bulan. Dan tahun depan, tahun 2023, kita akan butuh 70.000 ton per bulan. Kalau dikonversi ke luas tanam, kita kira-kira perlu lahan sekitar 35 sampai dengan 38.000 hektar. Nah, itu kalau saya konversi kepada petani muda, menjadi off-taker-nya, nanti Widodo Makmur menjadi off-taker, itu jumlahnya puluhan ribu. Karena kita tidak akan menanam 100%, kita hanya akan menanam besarannya 55% untuk menjamin pabrik kita, sisanya akan digarap oleh orang-orang muda yang ada di sini Widodo Makmur sebagai off-taker. Sehingga nanti bulan September kalian bisa ikut nanam, jumlahnya kira-kira 17.000 hektar, karena kita sendiri akan nanam di Jawa. Besok awal bulan saya akan jalan ke Jawa Timur, saya dikasih lahan 11.000 hektar dan 6.000 hektar. Itu kalian bisa berkolaborasi dengan kita. Nanti alat pertaniannya kalian nyiapkan planting saja, harvestingnya nanti biar ikut kita. Jadi jangan jadi peternak, petani yang out of date, tapi jadi peternak yang hebat. Bahasa saya, kalau kalian panen jagung 2 kali dalam setahun, luasannya 2 hektar, kalian akan punya tabungan 120 juta. Dengan off-take marketnya Widodo Makmur. Jadi kalau yang laki pengen ngelamar cewek yang cantik, pasti pede itu. Jadi enggak Pak San, bukan bukan barang ketinggalan. Jadi kalau pakai celana pendek, kaosnya singlet, naiknya Pajero, itu cewek-cewek juga ngelirik Pak San. Enggak usah ke kota gitu. Dan itu ada potensi itu. Kenapa? Saya bilang tadi awalnya adalah La Nina, produksi Eropa turun, produksi Amerika turun. Siapa yang akan mensupport ini? Orang muda Indonesia. Itu kebutuhan Widodo Makmur. Yang ketiga adalah kita akan tumbuh dengan penanaman tadi, artinya akan orang muda akan terkolaborasi dengan kita sama-sama. Jeda panennya dari 2 kali menjadi 3 kali, 1 kalinya bisa padi, kalian bisa nanam kedelai. Pilihannya, opsinya. Nah, lahannya dari mana Pak? Kalau duitnya Pak Santoso nyiapin, lahannya tak siapin Pak San. Karena secara undang-undang itu kita boleh minta tanah sama negara. 1 juta hektar akan terdistribusi. Jadi kalau kita nggak berkelompok, kalian sendiri-sendiri nggak akan bisa dapat barang itu. Tapi kalau bareng sama Kesatriaan, kalian berkelompok ber-100, ber-200, ber-500, itu akan saya dapatkan akses lahan bersama-sama. Duitnya Pak San yang nyiapin, saya menjadi off-taker produknya, tanah disiapkan oleh negara, kita akan menjadi orang-orang yang hebat menghidupi diri sendiri. Itu yang saya sampaikan pada bukaan hari ini. Jadi anak muda jangan malu jadi petani. Saya aja nggak malu jadi petani. Aku udah jadi CEO 14 tahun, tapi saya sekarang nggak malu pakai celana pendek. Jadi nggak malu. Jadi lebih hebat karena itu lebih cash. Jadi artinya kalau kita pakai celana pendek pun kantongan kita itu uang cash yang dikantongin. Kalau yang lain itu istilahnya, kalau saya punya pengalaman bisnis properti itu ngutang sama Pak Santoso, utang terus hitungannya ada di kertas saja, kadang-kadang like cash flow diomelin Pak San. Tapi kalau kita tani, kita beternak, uangnya beneran karena ada di kantong. Ketiga, anak muda Widodo Makmur akan bangun distribusi channel, bukan akan membangun distribusi channel untuk bisa menjual end produknya. Kita sudah punya end produk jumlahnya 84 item sampai saat ini, turunan dari ayam, daging, dan sebagainya, telur, itu kita punya 84. Akhir tahun ini akan menjadi 350 item, tahun depan menjadi 700 item, tahun 2023 akan menjadi 900 item. Itu jadi saudara sekalian, ada yang bisa jadi pedagang, ada yang bisa jadi produksi pertanian, ada yang bisa jadi produksi ternak, yang nantinya istilah saya ada orkestrasi baru namanya cash flow cycle yang besar. Jadi cash flow cycle yang besar ada di Kesatriaan, nanti Pak Santoso ngebantuin bagaimana itu terkolek di perbankan. Jangan takut modal.
Nggak ada itu bahasa modal. Modal itu akibat perbuatan kita. Kalau kita meng-create bisnis, pasti modalnya datang. Tapi kalau bisnis kita nggak benar, boro-boro dideketin sama Pak Santoso, diomelin ya. Gitu. Tapi bahwa create bisnis, menciptakan sesuatu, itu modal akan datang ke kita. Itu yang pagi ini saya sampaikan ke bekal untuk anak-anak muda. Jadi teman-temanmu nanti akan bergerak terus, setiap 2 minggu akan nambah 50 orang. Dan yang paling besar yang saya orkestrasi baru besok tanggal 4 saya akan pulang, saya akan sarasean kepada 200 orang untuk menyiapkan nanam jagung. Tahun ini harus panen bulan September minimal 500 hektar ke angkatan muda. Itu Makmur sendiri harus panen 1.500 hektar pada bulan September Oktober tahun ini. Jadi itu yang saya mau dorong anak-anak muda, tak tunjukin bahwa kalian bertani itu kantongnya ada gitu di belakang. Nanti duit akan datang sendiri. Pak Hasan kalau kita bikin duit bisa, anak-anak muda pasti Pak Hasan datang ke kita. Tapi kalau kita nggak bisa create sesuatu, boro-boro, diomelin ya gitu. Ya baru tanyain, kapan bayarnya? Gitu. Tapi kalau kita pinter menciptakan sesuatu, Pak Hasan itu akan dekat dengan kita terus. Itu yang bisa saya sampaikan pagi ini, anak-anak muda. Mas Pur, tolong siapin yang tanggal 4 dan saya pengen dapat orang 500 pada akhir tahun ini yang punya kemauan dan orkestrasi baru. Terima kasih Pak San, mohon maaf kalau ada kalimat yang nggak berkenan. Mas Ali, Mas Ali Agus, kalau nggak Mas Ali kecil lah, salah nyebut nanti. Saya pengen didampingin Pak Ali, jadi saya bulan September pengen panen. Nanti sampaikan salam ke Pak Dekan Pertanian, kita rembukan bertiga kalau perlu Pak menciptakan roadmap yang 35.000 hektar. Karena on farm saya cuma mau 20.000, itu ada di Lampung, Jawa, dan Sulawesi. Dan itu saya akan gandeng anak-anak muda supaya mereka akan belajar ke depan untuk menciptakan ataupun mengorkestrasi how to develop pangan ke depan untuk diri kita dan bahkan bisa keluar. Sehingga hasil ayam kita saya cap harga jual jagungnya 3,5. Berarti ayamnya Mas Ali itu akan tarung dengan pada saat katakan misalnya berhasil masuk, kalau produksi jagungku bisa saya cap 3,5, aku bisa melakukan kompetisi ataupun competitiveness di tingkat internasional. Terima kasih anak-anak muda, ayo kita sama-sama jalan. Sampaikan pesan saya ke teman-teman bahwa kita akan meniati sesuatu yang firm. Yang penting adalah off-take ada di Widodo Makmur, kalian bekerja, kalian tak jamin untung, nanti Pak Santoso nyiapin duitnya. Kalau yang rugi nanti yang garansi saya Pak, ini anak-anak yang di belakang Pak San. Pasti untung. Terima kasih. Selamat pagi. Mohon maaf kalau ada kalimat yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan kedua kita buka dan minggu depan pun harus angkatan ketiga. Setiap 2 minggu harus ada satu angkatan pun. 50. Nggak boleh 22 lagi spesial disiapkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kalimat yang tidak berkenan. Sekali lagi Pak San, Pak Prof, terima kasih sudah datang dan saya mohon maaf nggak bisa gabung, tapi tanggal 4 saya akan keliling jalan. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Tumiana MBA atas sambutan yang luar biasa. Maka dengan ini, program Kesatriaan Peternak Muda Angkatan Kedua telah resmi dibuka. Agenda selanjutnya adalah penandatanganan Memorandum of Understanding antara PT Bank Pembangunan Daerah DIY dengan PT Widodo Makmur Perkasa tentang pembiayaan kemitraan pertanian dan peternakan yang akan dilakukan oleh Bapak Dr. Andes Santoso Rohmat MM yang akan didampingi oleh Bapak Arif Wijayanto selaku pimpinan cabang Wonosari, yang juga secara bersamaan akan dilakukan oleh Bapak Insinyur Haji Tumiana MBA, sekaligus didampingi oleh Bapak Haji Raden Marlan dan Bapak Teddy Subekti di Graha Widodo Makmur Cilangkap, Jakarta Timur. Yang kedua, penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah DIY dengan PT Widodo Makmur Unggas Tbk tentang pemberian fasilitas kredit kepada mitra binaan yang akan dilakukan oleh Dr. Andes Santoso Rohmat MM dan Bapak Ali Mas Adi selaku CEO dari PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Dan juga akan disaksikan oleh Bapak Giono selaku Direktur Business Development dari PT Widodo Makmur Perkasa. Kepada Bapak Dr. Andes Santoso Rohmat MM, kepada Bapak Ali Mas Adi MM, kepada Bapak Giono,
Kepada Bapak Arief Wijayanto, silahkan menuju ke panggung untuk melakukan prosesi tanda tangan. Apa? Ambil aja. Oke, kita mulai. Apa namanya siap sana aja, Mas Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelan, Pak Ter, pegangin. Sama itu ya. Kita duluan. Oh, PKS ya, Nur ya? Iya, PKS sama apa? Caranya foto gimana Pak kalau begini? Kan ada caranya foto gitu ya, Pak. Nah, di situ kan foto bisa tuh. Bisa ya? Ya? Di foto screen-nya ini. Bisa difoto dari situ ya, Cap? Bisa ya? Dari kameramu. Oke, cukup. Udah fotonya selesai. Pembawa acaranya ngabarin. Oke, ya cukup. Masih. Ya. Lanjutkan dengan penyerahan kurs secara simbolik oleh PT Bank Pembangunan Daerah DIY kepada peternak mitra binaan PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Kepada Bapak Parno, Bapak Lilik Riyadi, dan Bapak Anwar Sakbani untuk menuju ke panggung. Besok lama-lama nggak pakai ini. Ini yuk. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh pimpinan Pondok Pesantren Widodo Makmur Sulaimaniyah. Kepada Ustadz Irsyad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk menambah keberkahan pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membaca doa-doa bersama-sama. Insyaallah dengan doa yang kita panjatkan akan menjadikan wasilah perantara dikabulkannya hajat-hajat kita dan juga diberkahi setiap program-program yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الختم الشريف والفاتحة الشريفة والإخلاص الشريف والصلوات الشريفة أولا هدية واصلة إلى روح نبي الرحمة وإلى أرواح أهل بيته وآله وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح جميع ساداتنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإلى روح أستاذنا قدس الله سره العزيز. اللهم اجعل هذا جزءا من جزء صدقات نبيك صلى الله عليه وسلم، جزءا من جزء هديات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواحنا، إلى مقام أرواحنا، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وتعلقاتنا، خاصة إلى هداية أمة محمد، خاصة إلى هداية أمة أولاد أمة محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم. اللهم يا مجيب المضطرين ويا صريخ المكروبين اكشف عنا همنا وغمنا وقربتنا فإنك ترى ما نزل بنا وبالمؤمنين جميعا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين، بحق اسمك العظيم الاعظم بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمه من كتابك ومنتهى الفضل في نبيك الرحمه يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد في الأولين، وصل على سيدنا ونبينا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyerahan souvenir yang akan diberikan oleh Direktur Yayasan Kesatriaan Entrepreneur Bapak Heri Purwanto MIP kepada Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Direktur Utama BPD DIY dan Direktur PT Widodo Makmur Unggas TBK. Kepada Bapak Ali Agus, Bapak Santoso, dan Bapak Ali Mas Adi dipersilahkan.
Hadirin yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran dan kehangatan yang diberikan untuk acara pada pagi hari ini. Semoga agenda hari ini dapat menjadi manfaat untuk semua pihak yang terlibat dan seluruh program dapat berjalan dengan lancar, serta dapat mensukseskan anak-anak bangsa. Akhir kata, saya selaku Master of Ceremonies Gea Carisa Socadipa dan segenap panitia yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.